Siap-siap bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah menerima atau mendapatkan bantuan BPNT atau sembako di tahap 1 tahun 2025 kemarin atau periode Januari hingga Maret 2025 kemarin. Nah, ini sebagian nanti akan didatangi oleh para petugas, diantaranya para pendamping PKH dan TKSK. Nah, kedatangan petugas untuk ke rumah KPM yang sudah dapat BPNT atau sembako tahap 1. Nah, ini nanti akan dilakukan yang namanya MONEV, monitoring dan evaluasi. Atau dalam arti lain, ya seperti menilai kembali ya. Nah, kira-kira nanti apa yang akan ditanyakan oleh para petugas yang datang ke rumah Anda? Nah, nanti itu ada sekitar 70 pertanyaan. Nah, ini tujuannya apa nanti akan kita bahas dan yang ditanyakan apa saja kira-kira. Nanti akan kita bahas ya semuanya terkait MONEV ya yang akan dilakukan di bulan Agustus ini. Siapa saja ya yang akan di MONEV nanti dan apakah nanti ada keterkaitan dengan cair tidaknya bantuan di tahap selanjutnya. Nanti semuanya akan kita perjelas ya. Jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Selain kita akan mengupdate ya terkait penyaluran bansos di akhir bulan Juli tahun 2025 ini. Nah, ini sebentar lagi akan ada agenda besar. Siap-siap ya. Ada sebagian KPM yang di bulan Agustus ini nanti akan didatangi oleh para petugas ya, pendamping PKH atau TKSK untuk mewawancarai Anda. Kira-kira apa saja yang diwawancarai nanti? Nah, itu pertanyaannya ada sekitar 70-an ya, kurang lebihnya. Nah, nanti kira-kira tujuannya apa dan nanti dampaknya seperti apa setelah nanti diwawancarai atau didatangi oleh petugasnya. Nah, nanti itu agendanya adalah MONEV, monitoring dan evaluasi atau menilai kembali. Apakah nanti akan berpengaruh bantuannya di tahap berikutnya atau tidak? Nanti akan kita jelaskan ya. Dan maka dari itu, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, gimana? Udah pada terima bantuannya apa belum sampai akhir bulan Juli ini? Nah, selamat ya bagi yang sudah cair bantuannya, baik bansos yang reguler, PKH atau BPNT di tahap 2, maupun bantuan tambahannya ya atau penebalan bansosnya seperti penebalan yang berupa uang Rp400.000 dan juga penebalan yang berupa beras 20 kg ya. Nah, ini juga nggak semuanya dapat penebalan ya, baik yang 400 maupun yang berasnya 20 kg. Bagi KPM yang hanya dapat PKH murni, itu nggak dapat ya beras atau Rp400.000 tambahannya. Tapi wajib disyukuri karena masih dapat PKH ya, walaupun hanya PKH murni saja. Daripada mungkin yang lainnya, banyak sekali KPM yang bantuannya sudah nggak cair lagi satupun di tahap 2 ini. Karena mungkin setelah hasil ground check kemarin, itu KPM-nya itu masuk di desil 6 hingga 10 ya. Jadi itu, pokok yang keterangan exclude di SIG NG itu jelas ya, tidak bisa cair ya.
apakah bisa ditangguhkan atau mungkin diperbaiki? Nah, itu nggak bisa secara serta-merta misalkan diperbaiki, kemudian tiba-tiba langsung cair tahap 2. Nggak mungkin sama sekali ya. Jadi nanti jika memang KPM tersebut merasa masih layak dapat karena mungkin dia menganggap masih masuk kategori miskin, nanti bisa diusulkan kembali ya di SIG-NG-nya ya melalui cek bansos ya, usulan secara mandiri atau proses resminya bisa melalui musyawarah desa atau kelurahan ya. Jadi itu ya untuk jalurnya. Nah, kalau diusulkan kembali ya nanti akan di ground check kembali ya, apakah KPM tersebut atau keluarga tersebut ini masuk desil yang memang ditetapkan sebagai penerima bansos atau tidak. Yang jelas penerima bansosnya itu desilnya itu 1 sampai 5. 1 sampai 4 itu PKH, kemudian 1 sampai 5 itu BPNT atau PBI ya. Jadi itu. Nah, jadi kalau yang namanya usulan itu ya belum tentu diterima. Bahkan apabila memang masuk desil 5 ke bawah, itu juga nanti menunggu kuota juga ya. Karena kuotanya itu terbatas ya. Jadi setiap tahunnya itu kuota penerima PKH itu 10 juta, sedangkan penerima BPNT itu sekitar 18 juta ya. Jadi nggak semuanya penduduk Indonesia itu nggak semua dapat bansos ya. Jadi itu harap dimengerti ya. Kalau mungkin Anda pernah ngecek ya di SIG-NG, mungkin minta bantuan ke operator desa atau kelurahan, atau mungkin melalui aplikasi cek bansos, ternyata Anda masuk desil 1, 2, atau 3, tapi belum pernah dapat bantuan, nah bisa diusulkan melalui aplikasi cek bansosnya. Nah, siapa tahu nanti masuk data prelist survei, kemudian setelah disurvei, nanti kan yang menilai surveinya itu adalah BPS, bukan yang mensurvei ya. Yang mensurvei ini biasanya para pendamping. Nah, itu mereka hanya bertugas menginput data dari hasil jawaban wawancara. Nah, hasilnya itu nanti yang menentukan keluarga tersebut masuk desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya BPS. Nah, nanti hasilnya dari BPS itu akan di SK-kan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini dapat PKH misalkan atau mungkin dapat BPNT seperti itu. Ya, sesuai dengan ketentuannya yang jelas ya. Nah, bagi yang mungkin masih menunggu peralihan pos ke KKS atau Burekol, harap lebih bersabar ya. Karena ini juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Mungkin yang peralihan pos ke KKS ini banyak yang cair duluan itu adalah berasnya ya. Karena beras ini kan bukan dari Kemensos ya. Bantuan penebalan beras ini bukan dari Kemensos. Jadi wajar kalau cair duluan ya. Nah, kemudian untuk yang tahap 3 gimana kabarnya? Jangan tanya dulu ya tahap 3. Karena yang peralihan pos ke KKS saja ini masih belum ada yang Burekol. Mungkin ada ya beberapa daerah, tapi mayoritas masih belum ada Burekol ya. Harap lebih bersabar ya, semoga saja Agustus nanti ya, semoga bisa segera Burekol. Nah, kemudian untuk yang sudah cair bantuannya ya, ini khususnya yang dapat BPNT atau sembako mulai tahap 1 kemarin. Nah, siap-siap ya. Walaupun mungkin tahap 2-nya ini sudah nggak dapat lagi, tapi tahap 1 kemarin itu sempat dapat ya. Nah, ini siap-siap ya, karena agendanya habis ini ada agenda besar, yakni akan diadakannya MONEF. MONEF itu kepanjangan dari monitoring dan evaluasi. Nah, seperti apa MONEF itu? Nah, nanti MONEF ini kegiatannya adalah sekitar bulan Agustus kemungkinannya. Ada yang agenda mungkin sejak bulan Juli ini. Tapi mungkin nanti banyak yang di bulan Agustus. Nah, nanti ada sekitar 5 juta penerima BPNT atau sembako se-Indonesia. Dari total 18 juta yang dapat, berarti nggak semuanya yang akan di MONEF ya. Jadi hanya 5 juta, hanya sebagian kecil saja, hanya berapa persen saja ya. Nah, nanti bagi yang sudah pernah dapat di tahap 1 Januari hingga Maret 2025 kemarin,
itu akan didatangi nama-namanya yang pasti yang sudah ada. Jadi nggak bisa dipilih, ini akan milih yang itu akan didatangi, nggak bisa seperti itu. Jadi nanti nama-namanya itu sudah ada dan nanti dimasukkan ke akun milik pendamping atau TKSK ya, yang nanti akan mendatangi, akan melakukan monef ke rumah penerima BPNT tersebut. Nah, itu nanti akan ada pertanyaan kayak survei ground check DTSEN kemarin ya. Ada sekitar 70-an ya pertanyaan, ya mulai dari kepemilikan rumah juga, ya hampir sama pertanyaannya ya. Tapi nanti banyak pertanyaan yang fokus terhadap penggunaan BPNT. Ya, berapa jumlah uang BPNT yang didapat, apakah ada potongan atau tidak, kemudian belanjanya untuk apa saja. Nah, nanti itu harus jujur ya. Karena kalau tidak jujur juga, itu ada sanksinya ya, karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Setiap orang yang memalsukan data verbal itu bisa dipenjara maksimal 2 tahun. Atau yang pasal 43 itu pasal 42 ya. Kalau pasal 43, setiap orang yang menyalahgunaan dana penanganan fakir miskin kayak BPNT atau mungkin PKH itu bisa dipenjara maksimal 5 tahun. Jadi jangan sampai ya bantuan itu, dananya itu atau uangnya disalahgunakan untuk hal-hal yang bukan peruntukannya. Misal uang bantuan BPNT itu nggak boleh dibelanjakan seperti untuk beli perhiasan atau beli apa ya. Jadi kalau yang BPNT atau uang sembako 600 itu ya wajib dalam bentuk sembako seperti beli beras atau beli makanan yang mengandung gizi ya seperti itu. Jadi itu nanti ya jangan sampai nanti bermasalah dengan hukumnya ya. Dan juga harus jujur nanti ketika didatangi oleh petugas dan mewawancarai Anda. Nah, nanti tujuannya apa? Ya agar bantuannya itu tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Dan itu nanti akan jadi bahan evaluasi ke depannya untuk penyaluran bansos yang di tahap berikutnya ya. Jadi itu ya, semoga bisa bermanfaat, semoga bantuan Anda nanti cair di tahap selanjutnya. Jadi nggak ada keterkaitan dengan di tahap 3 nanti ya, terkait monef ini. Akan tetapi nanti kalau ada yang namanya ground check atau survei DTSEN yang menentukan desil, nah itu nanti bisa mempengaruhi bantuan Anda di tahap selanjutnya ya. Karena mungkin kemarin masih banyak yang belum tersurvei ya, karena desilnya ini kan mungkin banyak yang berubah. Nah, tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang saat ini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.